Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Silvi Luluh Humairah dan 2 rekan saya yaitu Azhir Rusdian dan Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu tentang perhitungan PPh. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan umum, yang kedua subjek pajak penghasilan umum, yang ketiga objek pajak penghasilan umum, yang keempat perhitungan PPh dengan dasar pembukuan, dan yang kelima yaitu perhitungan PPh dengan dasar pencatatan. Poin yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan umum, yang akan diterangkan oleh Mbak Azhir Rusdian. Pajak penghasilan umum. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksudkan bisa berupa keuntungan usaha, honorium, hadiah, dan lain-lain. Yang kedua, subjek pajak penghasilan umum. Subjek pajak penghasilan umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Meliputi A. Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. B. Subjek pajak badan-badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. C. Subjek pajak warisan-warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan. 2. Subjek pajak luar negeri. A. Subjek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 1. Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang B, subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia atau WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. Yang terakhir, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia atau WNI dan tidak menjabat usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Yang ketiga, objek pajak penghasilan umum. Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 1. Penghasilan dari pekerjaan bebas, 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, 3. Penghasilan dari modal, dan yang terakhir penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan. 1. Wajib pajak badan. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi biaya yang dikenakan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurangi penghasilan tidak kena pajak.
Poin yang kelima yaitu perhitungan PPh dengan dasar pencatatan. Pencatatan adalah aktivitas penulis atau pendokumentasian penghasilan secara terperinci dalam periode bulan per bulan. Tujuannya untuk sumber informasi penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh dan mengisi SPT tahunan PPh. Pencatatan menghasilkan jumlah penghasilan bruto. Lalu jumlah penghasilan bruto akan dikalikan dengan tarif norma penghasilan untuk menghasilkan jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto akan dikurangkan dengan zakat dan PTKP untuk penghasilan jumlah pendapatan kena pajak yang pada akhirnya akan dikalikan dengan tarif PPh. Dalam perhitungan PPh dengan dasar pencatatan, Dirjen Pajak menerbitkan norma perhitungan yang bertujuan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto dilakukan dalam hal 1. Tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap. Yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.